Ya, pemirsa, dalam reviewnya MSCI Morgan Stanley Capital Index menyebut sejumlah poin krusial yang perlu diperhatikan oleh bursa saham Indonesia, diantaranya terkait transparansi informasi dan restriksi operasional bagi investor asing. Bagaimana para investor mencermati hal ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas, Fahrul Fulvian. Mas Fahrul, selamat pagi. Iya, selamat pagi Mas Leo. Apa kabarnya? Ya, sehat-sehat, gembira, tapi sebenarnya masih belum terlalu pasti ini terkait dengan MSCI. Itu kan kemarin 18-19 Juni merilis Global Market Accessibility Review 2026. Iya, Indonesia masih dalam kategori emerging market. Tapi apakah itu sebetulnya sudah keputusan final? Karena ada informasi lain yang mengatakan bahwa keputusan final baru akan diumumkan dalam Annual Market Classification Review 23 Juni 2026 atau 24 Juni waktu Indonesia Barat jam 3.30 pagi. Yang mana yang final sebetulnya, Mas Fahrul? Iya, kalau yang final tentunya kita masih tunggu besok ya tanggal 23. Tapi Hmm, dalam publisitas dari MSCI yang kemarin, sebenarnya MSCI sudah memberikan clue bagaimana MSCI menentukan status sebuah pasar dan kemarin itu sebenarnya sudah sangat clear ya. hmm, Karena untuk MSCI ini ada dua hal yang paling penting Pak terkait dengan apa namanya status sebuah pasar. Dan seringkali itu tidak terkait dengan fundamental. Yang paling penting itu adalah soal transparansi, terus juga aksesibilitas dan juga likuiditas pasar. Selama oke. pasarnya liquid, selama pasarnya transparan, free float-nya dipenuhi, itu akan tetap di emerging market. Dan clue yang sudah diberikan oleh MSCI, saya lihat itu sudah 95% mengindikasikan pada tanggal Hmm, 23 besok, kita masih akan ada di emerging market. hmm. Apakah itu artinya ketika Indonesia punya status masih dalam emerging market, Mas Fahrul, apakah itu artinya investor asing yang dari awal tahun itu banyak keluar dari Bursa Efek Indonesia akan kembali masuk ke Bursa Efek Indonesia di Jakarta atau itu juga belum tentu? Saya lihat pada dasarnya kalau MSCI ini soal klasifikasi, Mas. Yang Oke. pasti kalau klasifikasi kita tetap di emerging market, kita tetap punya prospek mendapatkan inflow. Tapi Hmm, apakah inflow ini akan kembali secara immediate? Ini tergantung dengan fenomena yang sedang terjadi baik di global ataupun domestik. ya, Karena investor asing itu bekerja dengan melakukan overweight dan underweight terhadap terhadap indeks MSCI tertentu. Dalam hal hmm, ini kita menanti adanya overweight kembali di MSCI Indonesia. Nah, untuk kita bisa mendapatkan itu kembali, di sini kita lihat sentimennya harus membaik, fundamentalnya harus kembali. hmm, MSCI ini seperti pipa, Pak. Ada ya, pipanya dulu, ada jaringannya dulu. Ada ya. jaringannya dulu, ada pipanya, baru flow alirannya bisa masuk. Itu hal yang ini yang besok kita pastikan pipanya ada, jaringannya ada, baru kita bisa lihat sentimen akan membaik. Sebetulnya seberapa berpengaruh indeks MSCI dan klasifikasi pasar yang dikeluarkan oleh MSCI, Mas Fahrul? Karena ada yang mengatakan ya Indonesia berdiri sendiri saja, itu kan kita tidak tergantung kepada investor asing. Seperti apa sebetulnya dampak dari MSCI dan juga sikap kita sebetulnya seperti apa kepada indeks dari MSCI ini? Iya, makasih Mas. Di satu sisi memang di dunia yang lagi mengalami deglobalisasi, kita memang harus meningkatkan support dari dalam negeri kita, terutama lewat investor retail. Ya, Tapi kita harus aware untuk pembangunan berkelanjutan ke depannya, kita tetap harus dalam hal ini pleasing modal asing. Nah, hmm, untuk itu kita tidak bisa menafikan untuk pentingnya kita mendapatkan persepsi yang bagus di dunia internasional. Karena ya, itu isu terkait MSCI ini tetap harus menjadi perhatian yang kita lakukan. Karena kepercayaan terkait MSCI ini, Bapak Ibu, itu hmm, seringkali bukan hanya di pasar modal. Banyak bankir-bankir internasional sebelum dia hendak melakukan investasi ke Indonesia, hmm, mensupport perusahaan di Indonesia, mereka juga melihat bagaimana status Indonesia di MSCI. Kenapa?
karena untuk ekspansi corporate, baik itu ternyata untuk kreditnya juga melihat seberapa bagus akses corporate ini nantinya ke pasar modal. Nah, di sini kita harus lihat, kita tidak bisa stand alone sendirian saja. Penguatan investor domestik itu penting, tapi menjaga kepercayaan global itu tidak kalah pentingnya. Nah, di sini kebijakan yang berimbang dari pemerintah itu sangat kita butuhkan. Mas Farul, kalau kita lihat laporan terakhir ya MSCI yang pekan lalu, Global Market Accessibility Review, terkait dengan information flow yang diturunkan oleh MSCI menjadi negatif, disebut-sebut karena isu transparansi kepemilikan saham, ada soal free float juga. Apakah memang yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia yang diawasi betul oleh OJK ini masih kurang soal beneficially owner, kemudian soal konsentrasi kepemilikan saham di emiten masih kurang atau seperti apa Anda lihat? Saya lihat ini improving, tapi masih banyak memang yang harus diimprove, Mas. Baik itu dari definisi free float. Kita harus sama itu definisi free float internasional dan di Indonesia. Karena berapa isunya, misalnya kalau ada orang yang memiliki saham tidak lewat nama dirinya dia, tapi lewat perusahaan, itu sebenarnya definisi free float ini agak sedikit membingungkan itu untuk MSCI. Hal seperti ini itu harus dibahas. Di sisi lain, transparansi ini juga terkait dengan transaksi, Mas. Transaksi di bursa saham. Transaksi-transaksi seperti FCA, saya rasa itu harus di-abandon, dihilangkan dari bursa. Karena itu yang merupakan salah satu faktor transparansi. Ketika bursa kita dulu tidak mengenal FCA dan mekanisme-mekanisme UMA yang sangat membingungkan, saya tidak mengerti kenapa Bursa Efek melakukan hal ini, sangat membingungkan. Justru tidak ada penaikan problem dengan transparansi. Saya sangat urge bahwa Bursa Efek harus mereview total terkait dengan kebijakan-kebijakan transaksi yang dia lakukan 3-4 tahun terakhir untuk di-repeal dan dikembalikan ke format yang lama. Karena kebijakan yang sekarang membuktikan turunnya persepsi transparansi investor internasional terhadap Indonesia. Apa poin yang paling penting yang harus segera diperbaiki atau lebih transparankan oleh Bursa Efek Indonesia, Mas Farul, supaya kemudian penilaian information flow dari MSCI itu tidak jadi negatif lagi, sudah bisa direview kembali ke stabil begitu. Apa yang poin pentingnya, Mas Farul? Saya rasa untuk isu free float saham itu sudah di-adjust dengan baik, sudah ada perubahan. Hal berikutnya yang harus banyak dirubah oleh Bursa Efek adalah terkait dengan transparansi dari transaksi itu sendiri. FCA mendatangkan kegalauan pasar, tidak bisa melihat angka dengan baik, melihat harga dengan baik, ya. Jadi harga itu investor itu trading in the dark itu dengan adanya FCA. Lalu juga di kedua itu yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana definisi UMA, itu juga membingungkan, ya. Itu juga bagian dari transparansi. Kalau nggak ada definisi UMA ini nggak diperjelas, sulit. Saya sampai sekarang heran kenapa bursa seperti itu. Bursa harus bisa menjelaskan ini dengan baik. Lalu hal lain yang harus diperhatikan oleh bursa, saya rasa mungkin opsi-opsi lain seperti mengembalikan kode broker, ya, dan informasi-informasi lain seperti dulu itu harus Mas Farul, kembalikan, ya. Kita lihat. Kalau kita lihat alasan Fenomena transparansi ini baru muncul dalam 2-3 tahun terakhir. Langkah paling gampangnya kita kembali dulu ke mekanisme yang kira-kira seperti Mas Farul, kalau kita lihat kan FCA yang tadi Anda sebutkan, kemudian juga UMA itu ya, market activity yang kelihatannya tidak jelas, itu kan sebenarnya langkah yang dilakukan Bursa Efek Indonesia untuk melindungi investor, khususnya investor retail. Terkait dengan kode broker yang dihilangkan, itu kan sama-sama jadi pengetahuan umum di kalangan pelaku pasar modal bahwa banyak investor retail terutama domestik, Mas Farul, yang ikut-ikutan kalau kemudian ada kode-kode broker asing yang melakukan pembelian atau penjualan. Sebetulnya Bursa Efek Indonesia kan ingin melindungi investor lokal khususnya retail. Apakah itu bukan sesuatu yang baik, Mas Farul? Iya, sesuatu yang baik, niat baik, kita yakin, tapi kita harus lihat bagaimana realitanya di pasar. Di sini melindungi dengan membuat adanya ketidaktahuan yang baru, ini harus direview lagi. Karena ternyata yang tersakiti bukan investor retail saja, ternyata policy ini juga membuat
membuat investor institusi juga bingung. Juga bingung ya, ini kenapa sahamnya tiba-tiba ada UMA, itu pada bingung. Itu masalahnya juga berikutnya likuiditas. Not easy in, Hmm, easy out jadinya. Nah, itu dia. ya. Dan jadinya apa ya, kegalauan yang udah terjadi di investor lokal bertahun-tahun itu ternyata translate ke investor internasional. Dan ini Oh, membuatkan urgensi bagi bursa untuk melakukan pembahasan kembali, itu menjadi lebih penting. Jadi saya sangat baik. menyarankan banyak kebijakan-kebijakan terkait transaksi ini harus Ya. dibahas kembali, kira-kira seperti itu. Ya, karena Ini, ya. seringkali niat baik saja tidak cukup, harus dibuat bagaimana mekanisme insentifnya yang baik dan arahan kebijakannya supaya semua stakeholder bisa merasa Hmm, gembira. Nah, karena kebijakan publik itu oke. nggak pasti tidak sempurna, Mas. Pasti Ya. tidak sempurna, harus dicari jalan tengahnya. Mas Kira-kira Farul, ini seperti itu. pertanyaan terakhir ya, tapi ini penting kalau saya lihat. Apakah benar yang dinilai oleh MSCI dan juga agak sedikit ke samping sovereign rating yang dinilai oleh lembaga pemeringkat seperti Standard and Poor's, itu semata-mata hanya karena kinerja Bursa Efek Indonesianya saja, atau memang ini juga tidak lepas dari kebijakan pemerintah secara umum ketika misalnya ada kebijakan yang beberapa orang mengatakan ini belum mereka dengar sebelumnya tapi tiba-tiba ada, misalnya seperti DSI atau hal-hal lain. Ini maksud saya begini, apakah memang bisa otoritas Bursa Efek Indonesia saja yang memperbaiki dirinya, atau memang ini harus ada kejelasan bisa diprediksian oleh kebijakan moneter fiskal yang lebih luas lagi supaya bisa menarik investor asing kembali masuk Bursa Efek Indonesia? Singkat saja Mas Farul. Iya, makasih Mas Leo. Kalau terkait dengan MSCI, 90% ini Bursa Efek Indonesia. Karena Oke. MSCI itu terkait dengan praktek market yang berlaku umum. Hmm. Ya, dan tidak Hmm. terlalu banyak kaitannya dengan fundamental. Nah, tapi kalau isu rating dari Standard and Poor, baru itu ada pembahasannya terkait dengan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal yang lebih Hmm. lanjut. Dan memang dalam jangka menengah, kedua hal ini harus muncul di waktu yang bersamaan. Ya. Ya, jadinya ketika ada perbaikan mekanisme transaksi dan perbaikan arah fundamental dan kejelasan kebijakan, ini bisa kembali lagi membuat pasar kita meningkat. Kira-kira Baik. seperti itu, Mas Leo. Kita tentunya berharap apa yang kita bicarakan ini juga berkontribusi bagi perbaikan kebijakan di Bursa Efek dan juga kebijakan ekonomi secara luas. Terima kasih Mas Fahrul Fulvian sudah Iya, mencerahkan kami sama-sama, pagi ini. Mas Leo. Selamat pagi Mas Fahrul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.